show random video from your gallery. Saya wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muritin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. La yasadaqallah. Yang terhormat Pak Ishak Rio Nugroho, SPD MSI. Yang terhormat pula lurah beserta pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tidak bisa kita hitung nikmatnya satu persatu. Dan yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan berpidato dengan judul Manifestasi Santri terhadap Ukhuwah NKRI Harga Mati. Hari ini, tepat pada puluhan tahun yang lalu, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental kolonialisme yang telah beratus-ratus tahun bangsa ini alami. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat dan harus bertaruh jiwa dan raga. Para pahlawan, baik yang berjuang secara lokal kedaerahan maupun di era nasional, telah rela berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern. Mereka dengan bergagah perkasa melawan kejamnya penjajah. Teman-teman Al-Ikhlas sekalian, apakah setelah pidato kemerdekaan pada puluhan tahun yang lalu kita sudah sepenuhnya merdeka? Secara fisik, memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun, ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajah sekarang ini lebih mengarah kepada mental. Globalisasi membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka. Hal ini mengancam kedaulatan negara. Kedaulatan negara saat ini terancam bukan dengan perang senjata, tetapi oleh perang ide, gagasan, dan produk. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilu langsung. Namun, pemilu seolah menjadi perang antar kubu, pendukung pasangan calon. Berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemanan yang tadinya damai, kini menjadi hancur hanya karena berbeda pilihan. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak negara ini dari dalam. Dulu, Soekarno pernah berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut benar adanya. Kini, bibit perpecahan terlihat dari berbagai sudut kehidupan, terlebih media sosial yang tidak terkendali. Akan tetapi, kita sebagai bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan bangsa ini, justru akan menguatkan. Kesadaran sejarah yang membuat negara ini tidak akan pernah melampaui batas dan hancur. Semangat jiwa patriot dan akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk.
Kemerdekaan Indonesia juga tidak luput dari perjuangan para ulama dan santri yang dimana menjadi salah satu peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejarah mencatat pertempuran 10 November 1945 yang sangat heroik itu tidak akan pernah ada tanpa resolusi jihad yang diprakarsai kaum santri di Kampung Bubutan, Surabaya pada 22 Oktober 1945. Mengutip laman resmi Kementerian Agama, resolusi jihad yang dibacakan pada 22 Oktober hanya berselang 20 hari dari Hari Pahlawan 10 November. Dari fakta sejarah itu kemudian menunjukkan bahwa kaum santri memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Oleh karena itu, hingga kini sejarah Hari Santri jadi poin penting yang tak terlepaskan jelang peringatan yang jatuh pada hari ini, 22 Oktober, bahkan pada tahun-tahun mendatang. Terlebih, sejarah mencatat bahwa santri memiliki peran besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keutuhan NKRI. Cinta tanah air tidak hanya untuk menjadikan kita bangga terhadap bangsa kita sendiri, namun juga sekaligus menghargai perjuangan para pahlawan. Sebagai warga yang baik, kita juga harus bisa menerapkan sikap cinta tanah air. Contoh sikap cinta tanah air diantaranya yaitu bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan, bangga sebagai bangsa Indonesia, berbuat baik kepada orang lain, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjaga fasilitas umum, dan yang terakhir yaitu memberikan aspirasi yang membangun bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.